Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang berat hatinya merasa bersalah kepadamu. Yang berat hatinya merasa bersalah kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu 100%. Ya, nanti ada kartu yang sangat banyak yang akan Sora keluarkan. Mungkin tidak semua kartu satu demi satu untuk kamu. Oke, harus dipilah dan dipilih. Kalau kamu mau energinya fokus cuma sama kamu aja, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, kamu boleh DM. Dan yang pastinya kalau kamu konsultasi pribadi, di sana juga ada analisa kecocokan berdasarkan bawaan lahir juga ya. Jadi otomatis kalau berbayar itu pasti berbeda layanannya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Tarik nafas, hembus nafas. Ada energi seperti apa dari seseorang yang mungkin sekali berat hatinya karena merasa bersalah sama kamu. Ada energi clarity. Ada yang energi yang semakin jelas, energi yang semakin terlihat, energi yang semakin jelas terasakan teman-teman. Clarity itu semakin terbuka dan semakin jelas ya teman-teman, bahwa ada kebenaran-kebenaran yang tidak bisa lagi dipungkiri ya. Jadi kamu mungkin berdiri sama seseorang yang sebelumnya ya banyak menutup-nutupi dari kamu, tidak adanya kebenaran atau tidak adanya kejujuran ya. Dan di satu sisi juga ada energi di mana ya seperti dia itu nggak terbuka ya, dan banyak menutupi teman-teman. Itu yang mungkin menjadi faktor utama yang membuat kamu jadinya merasa tersakiti karena banyak tidak dibuka, banyak tidak jelas gitu ya. Ada emotional storm. Saat ini kamu berdiri dengan seseorang yang secara emosi perasaan itu sedang tidak stabil. Emosinya mungkin saja berubah-ubah, berdampak ya. Walaupun kelihatannya dia mungkin kamu lihatnya dia baik-baik aja, entah atau nggak baik-baik aja, tapi sebenarnya energi dia secara emosional itu sangat terdampak ya teman-teman. Dan saat ini sedang tidak stabil. Ada cloudy judgment, pikirannya menjadi berkabut, pikirannya tidak seimbang, masih banyak energi yang serba carut-marut ya. Energi ketidakjelasan ini, kebingungan ini, makanya membawa banyak emosi perasaan yang kuat, yang sangat mungkin sekali itu juga yang membuat dia kenapa hatinya berat karena ngerasa bersalah sama kamu. Ada energi hopeless, ada energi falling apart. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja saat ini sedang jatuh secara perlahan. Ada satu yang sedang jatuh ya, mungkin keadaan mentalnya dia, keadaan keuangan dia, keadaan kehidupan dia sedang pelan-pelan itu jatuh ya teman-teman. Oke? Dan bisa saja saat ini keadaannya dia nggak baik-baik aja, pikiran dia nggak baik-baik saja, emosi dia nggak baik-baik aja teman-teman ya. Dan ternyata ada energi one day ya. Orang ini ternyata masih berharap ya, satu hari nanti, suatu waktu nanti mungkin ada sesuatu kembali di antara kalian, mungkin ada pertemuan, mungkin ada komunikasi, atau gimana lah gitu ya, ada sesuatu lagi nanti antara kamu sama dia. Kita sekarang coba lihat apa sih yang mungkin membuat kamu merasa tersakiti dan dia merasa bersalah karena menyakiti kamu. Ada apa? Ada energi finality. Teman-teman, sepertinya banyak di sini yang hubungan kalian itu sudah berakhir sampai ke titik final, ya. Berakhir di mana sangat mungkin kamu meninggalkan dia, kamu say bye-bye sama dia, atau dia yang meninggalkan kamu, atau kalian sama-sama saling meninggalkan, ya. Nah, tapi ini juga bisa berarti adalah kamu mungkin sangat sakit, ya. Dan kesalahan dia salah satunya adalah
meninggalkan kamu, atau mungkin sekali ghosting kamu tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, dibiarkan dalam situasi yang tidak jelas ya. Itu membuat jelas terluka ya. Kok kenapa nggak berani langsung untuk mengucapkan selamat tinggal, kenapa harus ghosting, kenapa harus ngilang, dan seperti situasi yang nggak jelas ya. Lalu ada energi self focus, soul finding, nourish ya teman-teman. Saat ini ketika kamu sudah belajar untuk meninggalkan orang ini ya, kamu banyak yang fokus sama diri kamu sendiri, self focus, fokus ke diri sendiri. Kamu pengen memperbaiki di hidup kamu sendiri, pengen self love ke diri kamu sendiri ya, karena kamu juga mungkin sudah merasa hubungan ini sudah harusnya berakhir aja gitu ya. Dinamika hubungan kalian itu sangat-sangat sulit karena di sini ada energi twin flame. Kalian tuh energinya kejar mengejar, tarik menarik ya. Ada energi mirroring, mungkin keras kepalanya sama, mungkin ngeyelnya sama, mungkin lukanya sama gitu ya, dan sebagainya. Energi divine feminim sangat kuat dalam hubungan ini. Sangat mungkin sekali kamu berenergi divine feminim, dia juga berenergi divine feminim teman-teman ya. Dan saat ini ya, orang ini sangat rindu energi kedamaian atau ketenangan dari kamu. Tapi ini juga menggambarkan sangat mungkin ya, kamu berkata untuk menyudahi hubungan ini, bilang final untuk hubungan ini, karena kamu kepingin mungkin untuk menenangkan pikiran kamu, menenangkan hati kamu, membawa harmoni kembali, membawa kedamaian, karena selama ini mungkin emosi kamu jadi nggak tenang dan nggak damai. Apa sih yang membuat dia menyakiti kamu? Ya, kamu tersakiti karena apa? Kita coba lihat ya. Selain ada energi dia banyak nggak jujur, nggak terbuka, ada energi apa lagi? Tangled web. Kalau Sora lihat di sini, ini situasinya itu seperti situasi yang nyangkut dan situasi yang seperti nggak jelas ya. Ada situasi yang belum clear. Bentar ya, aku cari arti bahasa Inggrisnya daripada aku takut salah. Oke, convoluted ya, banyak yang berbelit-belit, banyak yang rumit. Nah, hubungan kalian ini banyak sekali rumit ya, banyak banget yang rumit, banyak banget yang nyangkut ya. Mungkin dia masih nyangkut sama masa lalunya, dia mungkin masih nyangkut sama mantannya, dia mungkin masih nyangkut sama orang ketiga, masih nyangkut sama masalah keuangan. Istilahnya tuh banyak sekali penghalang atau hal-hal yang bikin hubungan ini tidak bisa bergerak dengan bebas gitu ya. Starting over ya. Ini tadi yang Sora udah bilang ya, banyak yang sepertinya belum selesai dengan masa lalunya ya. Entah dia belum selesai sama mantannya, masih pengen balikan sama mantan, atau mantan gebetan, mantan pacar, dan sebagainya gitu ya. Jadi orang ini seperti dekat lagi sama orang, bisa juga orang ketiganya adalah orang lama yang dia sudah pernah dekat sebelumnya, lalu sekarang dekat lagi ya, itu sangat mungkin. Distant, ini juga ada satu energi yang membuat kamu rasanya sakit dan mungkin terluka ya, karena di sini ada energi jauh ya. Masalahnya adalah energinya mungkin LDR ya. LDR secara fisik, atau memang ada yang walaupun dekat satu kota atau satu tempat atau satu wilayah, tapi kok secara energi seperti terasa jauh ya. Kamu seperti sulit untuk dekat sama dia gitu. Dia seperti menjaga jarak sama kamu teman-teman ya. Negativity, kamu juga berdiri dengan seseorang yang secara moodnya itu sering naik turun ya. Terus habis itu, dan mood naik turunnya itu, moodinya itu ekstrim, dan mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung banyak negatifnya, entah pikirannya, entah perilakunya, entah banyak hal ya teman-teman ya. Dan ada energi being burned. Oke. Kamu kayaknya udah bener-bener burning out ya, dalam arti udah bener-bener capek, udah lelah gitu ya, trauma karena dia banyak gak jujur, gak terbuka,
masih belum kelar, susah dideketin dan sebagainya. Jadi semua masalah ini berujung kepada kamu masih trauma dengan perilaku dan kelakuan dia, dan apalagi dengan sikapnya dia yang mungkin saja kurang gentleman untuk malah kabur ketika ada masalah, ya. Kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini, teman-teman. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Abundance. Orang ini sangat fokus banget sama situasi keuangan, finansial menjadi faktor yang sangat diutamakan sama dia, ya. Situasi keuangan tuh sangat utama buat dia. Mungkin sekali dia bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan keuangan, ya. Ada energi creativity. Orangnya mungkin saja orang kreatif, cerdas, pintar, banyak ide, ya, kreatif dia, kerjanya juga mungkin ke arah-arah sana, ya, banyak memakai ide kreatifnya dia. Healing, ya, teman-teman, kalau saudara sebenarnya orang ini mungkin sekali adalah orang yang tersakiti, orang yang sebenarnya banyak trauma juga, dan ketika belum selesai, itu malah menjadi pelaku. Teman-teman asal tahu ya, banyak banget orang-orang yang tersakiti di sebelumnya, sehingga lalu kalau nggak diberesin tuh jadi pelaku, tuh sangat mungkin. Oh, karena merasa pernah disakitin gitu ya. Jadi kayak mungkin sistem pikirannya dia tuh kayak ya udah deh aku nyakitin duluan sebelum aku yang disakitin, itu sangat mungkin. Ya. Ada energi time. Orang ini tuh seperti sangat sibuk, sangat mungkin ada yang sangat sibuk banget gitu ya. Jadi dia berkutat dengan waktu banget ya, teman-teman. Atau saat ini juga mungkin sedang memberikan waktu dirinya sendiri dan kamu untuk healing ya. Arkana, orang yang sedang berusaha untuk bisa grounding, bisa stabil, teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat kenapa dia ngerasa bersalah sama kamu, berat hatinya. Ya. Ada energi healing, ya, dimana sangat mungkin sekali ada selain ada energi rasa bersalah, di sini ada energi dimana ketika kamu melepaskan dia, sangat mungkin dia kehilangan energi penyembuhnya dia, yang bawa energi positif buat hidupnya dia, ya. Karena kan Tesla udah bilang dia banyak yang negatif di sini ya, dan dia itu banyak merasakan emosi yang berat banget ya, teman-teman, di dadanya dan perasaannya. Dan saat ini sudah sampai ke titik tertinggi dari rasa bersalah itu. Mungkin dia nggak tenang, aut-autan, pikirannya pusing, dan sebagainya. Dia merasa bersalah karena dia pernah ghosting kamu, menghilang dari kamu begitu saja, yang selalu udah bilang ya, tanpa penjelasan, tanpa kata. Dan hard fork. Sekarang tanpa kamu, dia sekarang seperti bingung. Dia yang kabur dari kamu, tapi dia juga yang bingung. Harus gimana? Dia merasa sekarang hidupnya tanpa kamu itu penuh dengan kebingungan, ketidakjelasan, dan ada energi withdrawn. Dia merasakan kesendirian, merasakan kesepian, gak ada kamu, teman-teman. Ya. Energi bluff, walaupun di depannya dia kelihatannya baik-baik aja. Dia itu berpura-pura, dia menutupi semuanya kalau dia baik-baik aja. Sebenarnya enggak, teman-teman. Ya. Apalagi dia melihat kamu itu sekarang sudah energinya releasing, kamu udah energinya letting go dia, kamu udah ikhlasin, kamu udah move on, kamu udah menjauhi dia. Dia tuh kayak semakin ngerasa kayak kehilangan yang sangat banget ya. Kenapa? Karena ternyata secara chemistry dia masih punya chemistry sama kamu, masih ada energi hasrat, masih ada letupan perasaan, chemistry sangat kuat ya. Dan sekarang dia seperti merasakan buah sendiri dari dia yang pernah menyakiti kamu. Sekarang dia juga merasa kamu memang mungkin nggak ngomong secara kata-kata sama dia kalau kamu menjauhi dia, menolak dia, rejection dia, enggak. Tapi perilaku kamu gitu ya, banyak seperti menolak dia dan tidak menginginkan kehadiran dia lagi. Karena mungkin kamu ada yang udah ngeblocking dia, udah ganti nomor, lalalala gitu ya. Sekarang dia baru mulai merasakan kedalaman arti kamu buat dia itu seperti apa. Ya. Dia sekarang sudah baru mengerti sebesar apa sih arti kamu buat dia itu sebenarnya seperti apa. Jadi semakin berat dia, karena ternyata kamu sepenting itu untuk dia. Sebegitu bermaknanya. Dan secara fantasi, secara pemikiran, dia masih sering sekali menghayalkan kamu,
sering sekali dia masih kamu ada dalam fantasinya, dan saat ini sangat mungkin dia sedang menjalankan buah karma dari segala perilaku atau hal-hal yang dia lakukan. Jadi dia semakin ngerasa berat karena dia ngerasa oke, hal-hal negatif yang ada dalam hidupku mungkin adalah buah negatif dari apa yang sudah pernah aku lakukan. Yang dia rasakan sama kamu ya, sesak dadanya, berat hatinya, sidetrack. Dia merasa menyesal, kenapa aku tuh seperti teralihkan pikiran aku, kenapa aku nggak fokus sama kamu doang ya. Jadi kayak saat ini dia merasa pikirannya dia kayak nggak fokus ke kamu. Mesmerized, dan dia merasa perasaan dia sama kamu itu justru semakin intens, semakin kuat ya. Entah perasaan kangen, rindu, bersalah ya. Jadi itu seperti ngebuat dia, kok aku bisa ya ternyata merasa bersalah ini sama kamu. Touch, I can still feel you. Jadi orang ini sangat kangen ternyata kontak fisik sama kamu ya. Energi sentuhan kamu, pelukan kamu mungkin masih sangat terasa di dia, teman-teman. Afflicted, ternyata koneksi kamu sama dia itu masih sangat-sangat dia rasakan. Jadi energinya tuh ngerasa bersalahnya makin berat dan rasa rindunya semakin berat. Dan ada energi transformation. Ketika jauh dari kamu, itulah membuat dia membawa ada energi perubahan. Dia mungkin baru menyadari perasaan dia sama kamu, artinya kamu buat dia itu apa, ya. Dan dia baru merasakan energi unik, merasakan energi ikatan yang sangat spesial sama kamu, ya, special bond with you, yang tidak pernah dia rasakan di orang lain sebelumnya, teman-teman. Ya. Berat hatinya merasa bersalah sama kamu, news, kamu sumber inspirasi dia, dan saat ini mungkin dia kehilangan sumber inspirasi itu. Maafkan aku karena aku unawakened. Sebelumnya dia belum sadar ya arti kamu seperti apa, dan dia juga mungkin belum siap ya untuk kamu, teman-teman. Ya. Dan dia kepingin sekali untuk apologize ya, dia pingin minta maaf gitu ya atas apa yang sudah terjadi. Ya, apalagi sekarang dia merasakan buah sendiri dari apa yang dia tabur. Jadi apa yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu? Exhaustion. Teman-teman, dia masih dalam proses perjalanan panjang untuk dirinya sendiri untuk memproses ini semua. Tapi di sini ada energi elusif ya. Dia ngerasa kamu tuh semakin jauh karena kamu mungkin sudah sulit untuk percaya sama dia, karena di sini ada energi ketidakjujuran. Kamu tuh seperti semakin menjauhi dia, teman-teman. Jadi yang bisa dia harapkan cuma dia berharap untuk masih bisa ada kehadiran kamu kembali ya. Orang ini longing, orang ini menginginkan kehadiran kamu kembali. Apakah akan ada pergerakan? Seremoni. Teman-teman, ini sangat mungkin ya, pada akhirnya dia berharap masih ada setidaknya untuk ketemu kamu gitu ya. Ada energi home. Ada energi komunikasi yang mungkin secara lambat ya akan datang ke kamu, teman-teman. Ya, mungkin ada yang kalau yang sudah tahu rumah kalian mungkin ada yang mau datang ke rumah kamu langsung untuk ketemu, tapi ada yang kayak secara perlahan atau pasti pingin memulai komunikasi lagi sama kamu, teman-teman. Dia berharap masih ada jalan buat terbuka untuk dia komunikasi sama kamu, setidaknya kalau suara lihat untuk minta maaf lah ya. Karena sudah banyak perjalanan panjang di sini. Ada proses pembelajaran juga buat dia soalnya. Ya, ada wisdom, ada pembelajaran. Masukan buat kamu ngadepinnya gimana? Voice. Teman-teman, dengarkanlah suara hatimu sendiri, dengarkanlah suara batin kamu sendiri. Apa yang terbaik sama hubungan ini, itulah yang harus kamu dengarkan. Dan banyak dari kalian yang fokus sama pekerjaan itu satu, dan yang lain adalah kamu tinggal lihat dari bagaimana usaha dia seberapa keras untuk memperjuangkan kamu ya. Jadi nggak cuman keras untuk yang namanya pingin balik sama kamu, tapi usahanya juga harus keras gitu loh ya, teman-teman. Itu sih kalau yang dari kartunya Sora. Tanya sendiri suara batin kamu ya. Dan yang sisanya adalah apapun keputusan kamu harus ikhlas. Kalau nerima dia kembali, ikhlas dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan kesalahannya sama kamu. Tapi kalaupun dia memang kamu nggak mau kembali sama dia pun, kamu sudah mengikhlaskan untuk memaafkan apa yang sudah terjadi, untuk di let go
ya. Kenapa? Nanti kalau nggak kamu sendiri yang jadinya stres ya. Sekarang kan kamu udah berdiri dengan seseorang yang stres nih karena merasa bersalah. Kamu pun nggak harus stres mikirin tentang itu gitu ya. Pelan-pelan untuk dirilis. Jadi apapun itu, mau balikan atau tidak, kamu harus mengikhlaskan. Oke? Suara izin teman-teman untuk yang mungkin pengen meyakinkan suara hatinya, suara batinnya, silahkan dibeli gelang bulan ini. Gelang bulan ini berisi energi yang sudah suara booster untuk membantu intuisi, membantu vision, membantu juga untuk teman-teman lebih feminim, lebih tenang, lebih sabar ya. Dan energinya penuh dengan energi kelembutan. Otomatis kristal itu punya energi memperbaiki aura yang suara booster. Infinity adalah lambang dari cinta tanpa batasan ya. Dan bintang adalah lambang dari harapan. Harganya 250.000. Bisa beli di Instagram sora@sora_tarot atau ke Tokopedia, klik link yang ada di bawah. Stok terbatas karena import juga, batunya asli. Kalau sudah habis tidak bisa di PO secara satuan. Teman-teman boleh pesan sekarang juga. Tidak ada pengiriman di luar Indonesia, hanya Indonesia aja ya teman-teman. Yang berada di luar Indonesia silahkan minta tolong saudara atau keluarganya kirimkan untuk teman-teman yang berada di luar negeri. Banyak kok yang kayak gitu juga. Oke? Terima kasih sudah boleh mendengarkan. Jadi si gelang ini juga bisa saja teman-teman, kalau kamu tidak mau pakai, buat teman-teman cowok, kamu bisa untuk dikantongin aja. Itu bisa ya. Sangat bagus banget untuk orang-orang yang pengen terhubung juga dengan bulan. Sekarang kita coba lihat untuk astrologinya yang terbuka ya. Cek Sun, Moon, Rising. Gemini, Pisces, Aquarius, Virgo, Taurus, Aries, satu lagi deh ya, Aries lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot, karena mungkin ada panggilan, teman-teman bisa menghubungi Instagram Sora untuk belajar. Atau juga teman-teman yang kepingin baca tarot online bisa, mau ketemu Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya juga bisa. Atau mau dibuatkan video seperti apa yang teman-teman sedang tonton saat ini pun bisa teman-teman. Ya, kamu bisa buat video, pesan video, maksudnya nanti Sora bacakan. Jadi kamu video seperti ini khusus buat kamu. Jadi nggak usah janjian waktu, nggak usah ribet. Kalau nggak ngerti tinggal ditonton ulang, terserah berapa kali ya. Atau teman-teman mau baca bazi untuk tahu jalan DNH hidup yang baik itu seperti apa, itu juga bisa kelihatan teman-teman ya. Itu kelihatan apakah memang ada potensi mencari uangnya memang bagus apa enggak, atau memang nyari uangnya lebih sulit. Habis itu cari kerja apa yang paling tepat, dapat kualitas pasangan seperti apa. Setiap orang tuh udah punya jalan hidup masing-masing teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatunya. Oke. SOVLN ada yang masih menjadi rahasia. CTUPYSR 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai akhir. Kalau ada kekurangan kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.